Berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Puji Tuhan, saudaraku, saya ucapkan selamat malam untuk kita semua yang ada saat ini. Kita akan menerima lagi renungan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, sama-sama kita berdoa, kita tundukkan kepala kita. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu pada saat ini, di mana kalau kami boleh ada, semua karena kasih anugerah-Mu yang Engkau telah berikan di dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami boleh jalani bersama dengan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah membiarkan kami. Hingga sampai saat ini, Engkau yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Kami akan menerima firman-Mu, ampuni segala dosa pelanggaran kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku, renungan kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul Mengandalkan Tuhan. Sama-sama kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Mazmur pasal 146. Mazmur 146 ayat pertama dan selanjutnya saya bacakan demikian kebenaran firman Tuhan. Mazmur 146, hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Ayat kelima, saudaraku, kita melihat di sini. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Haleluya. Sampai di sini dulu pembacaan firman Tuhan, yaitu yang saya tekankan, yaitu berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Haleluya, saudaraku. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita mempunyai Tuhan, Dia yang sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Di tahun yang baru ini, saudaraku, beberapa hari yang kita boleh jalani. Ya. Kita percaya Tuhan senantiasa menyertai dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan yang senantiasa menyertai dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan. Dia yang tidak pernah membiarkan kita. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Hingga sampai saat malam hari ini, saudaraku, kita dapat berkata, Tuhan selalu menolong kehidupan kita. Yaitu firman Tuhan menegaskan kepada kita, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya hanya pada Tuhan Allahnya. Berbahagia, kita adalah anak-anak Tuhan, disebut orang-orang yang berbahagia, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Ya, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku, menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, selalu ada di dalam kehidupan kita. Karena kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita anak-anak Tuhan, kita tidak mengerti, kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok yang akan kita jalani. Namun yang kita tahu, Dia Allah, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ya.
Seperti di sini ayat firman Tuhan mengatakan, haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Kita mau bermazmur bagi Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, kita memuji nama Tuhan. Karena apa? Selagi kita ada, selagi kita hidup, biarlah kehidupan kita untuk kita memuliakan nama Tuhan. Seperti tadi saya katakan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Ya, seperti kita melihat saudaraku di dalam kitab Amsal pasal yang ke-27. Ya, Amsal 27 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan katakan, janganlah memuji diri karena hari esok. Ya, firman Tuhan katakan, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Jangan kita memuji diri kita sendiri, diri kita, karena kita tidak tahu apa akan terjadi hari esok. Biarlah, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu, dikatakan. Kita tidak akan tahu apa akan terjadi, hari yang akan kita jalani. Namun kalau kita berserah kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, biarlah Tuhan yang ada dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Ya. Memasuki tahun 2023 ini, saudaraku, mungkin banyak hal yang akan kita hadapi, banyak tantangan yang kita hadapi. Namun satu hal yang kita percaya, kita imani, sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia ada selalu dalam kehidupan kita. Ya. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita yang ada pada saat malam hari ini, kita yang sedang menerima, sedang mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan, biar kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan kita, Dia yang tidak pernah jauh dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita yang ada saat malam hari ini sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita jauh daripada Tuhan. Mari semakin hari kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan, semakin hari kita semakin mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena apa, saudaraku? Dia yang menjadi andalan dalam kehidupan kita. Ya, oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, tadi kitab Amsal mengatakan, yaitu janganlah kita memuji diri kita karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Ya, kehidupan kita sebagai manusia, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita untuk esok adanya. Oleh sebab itu saudaraku, seperti juga di dalam kitab Yakobus dikatakan, coba kita membuka di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-13. Demikian saya bacakan firman Tuhan. Jangan lupakan Tuhan dalam perencanaanmu. Ya. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa akan terjadi besok, dikatakan. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itulah saudaraku kehidupan manusia digambarkan seperti uap. Sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Oleh sebab itu saudaraku, biarlah dalam segala sesuatu yang kita rencanakan, dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, turut sertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Andalkan Tuhan dalam segala apapun dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita. Dimanapun kita berada, mari turut sertakan Tuhan, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya.
Inilah kebenaran firman Tuhan, saudaraku, yang kita boleh terima, yang kita sudah lihat, yang sudah kita baca. Kita tidak tahu dalam kehidupan kita. Namun kita berbahagia, kita mempunyai Tuhan sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Tadi kita pembacaan kita dalam Pemazmur pasal 146. Biarlah kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan kita. Dia menjadi sandaran kita, menjadi andalan kita. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Saudaraku, ya. Itulah kebenaran firman Tuhan. Seperti juga ayat yang tidak asing lagi ya, yang menjadi pembacaan seringkali kita dengar, yaitu di dalam Yeremia. Yeremia pasal yang ke-17 ya. Yeremia 17 di sini dikatakan ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya. Jadi diberkati ya setiap orang, setiap anak-anak Tuhan yang menaruh, yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Begitupun juga kita yang ada saat malam hari ini. Biarlah kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kita andalkan Tuhan. Kita terus melekat kepada Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, ya, otomatis kita harus melekat kepada Dia yang mempunyai segala-galanya. Kita melekat kehidupan kita. Jangan kita jauh daripada Dia. Ya. Pembacaan yaitu ada di dalam kitab Pemazmur 91 ayat 14. Biarlah kehidupan kita melekat kepada Tuhan. Terus kita mau melekat kepada Tuhan. Karena apa, saudaraku? Dia yang selalu ada dalam kehidupan kita. Ya, di dalam Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membetenginya sebab ia mengenal namaku. Ya. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, itu adalah orang-orang yang melekat kepada Tuhan. Saat malam hari ini, saudaraku, kita yang ada, biarlah kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan. Hari-hari ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun kalau kita mengandalkan Tuhan, Dia selalu menyertai dalam kehidupan kita. Tahun 2022 kita sudah lalui. Bersama dengan Tuhan banyak suka duka, namun Tuhan tidak pernah membiarkan kita sampai saat ini. Beberapa hari di tahun yang baru ini 2023 kita boleh jalani. Tuhan ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari tetap kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Ya, mengandalkan Tuhan adalah kunci, dikatakan, kemenangan orang percaya menghadapi hari esok. Ya, jadi orang yang mengandalkan Tuhan adalah kunci kemenangan orang yang percaya menghadapi hari esok. Kita yakin dan percaya kita menghadapi hari esok bersama dengan Tuhan. Biarlah kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih. Inilah yang menjadi renungan kebenaran firman Tuhan yang sangat sederhana, yang sangat singkat. Namun sama-sama kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, kebenaran firman-Mu sudah kami terima pada saat malam hari ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, untuk menaruh pengharapan kami kepada Engkau, untuk kami tetap melekat kepada Engkau Tuhan. Tanamkan menteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, berkati setiap umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi.
pribadi, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati mata pencarian mereka, berkati pendidikan anak-anak-Mu. Sehat-sehatkan kami semuanya untuk kami selalu memuji memuliakan nama-Mu. Ampuni segala dosa pelanggaran kesalahan kami. Menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Gerejaku adalah rumahku.